واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Benar, ini dia adalah motor penggerak iman yang akan bisa berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, "Ya Rasulullah, apakah engkau memaksudkan kami berbicara di hadapanmu?" Apa kata Rasulullah SAW? Benar, berbicaralah kalian ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW hendak mengajaknya untuk berperang, "Ya Rasulullah, ini sungai Laut Merah, sekiranya engkau perintahkan kami untuk menyelamainya, kami akan menyelaminya. Demi Allah ya Rasulullah, jika seandainya engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barkal Ghamad di Yaman, berjalan kaki, kami akan berangkat padanya." Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena keutamaan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Nah, di akidah dia adalah buhul yang membuhul hati. Jika seandainya ada di dalam antum selama ini mengaji belum membuhul itu, berarti belum kokoh akidah pada diri antum. Maka pertanyakan diri, apakah yang salah adalah kita atau yang salah adalah cara memahami akidah? Karena akidahnya sudah benar. Kenapa belum jadi juga meniru juga seperti orang-orang sebelum kita? Mesti yang sering bermasalah adalah jaringan badan, jaringan iman yang ada dalam badan. Mungkin syahwat, mungkin syubhat, mungkin kuatnya ikatan dunia, mungkin dan banyak hal. Dan setiap diri mengetahui apa di dalam diri. Nah, kalau tidak, akidah mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Masya Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 27 Oktober 28 Oktober 2007 bertepatan dengan bulan Syawal 1428 16 Syawal. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat agung, sangat besar. Karena dia adalah inti dakwah Rasul. Dia adalah hakikat ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih wa ma'rifatu dinihi bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakan, apa yang paling besar persaksiannya, buktinya? Qulillah, katakanlah Allah. Jika seandainya keberadaan matahari sulit kita ingkari pembuktian, sulit kita ingkari keberadaannya, maka keberadaan Allah, keagungan Allah, kedudukan Allah kita lebih sulit lagi, bahkan lebih besar. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari mana sumbernya?
Dari mana sumbernya? Apakah kita dapatkan sumbernya dari sela-sela koran atau majalah? Atau akidah ini kita dapatkan dari pengalaman hidup dan pengalaman spiritual yang mana kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, kemudian akhirnya kita mendapatkan sebuah cara untuk beriman kepada Allah? Atau akidah ini kita dapatkan di sebuah gunung, berguru dengan seseorang yang tidak jelas, tidak dikenal namanya, tidak dikenal silsilahnya? Atau akidah ini kita peroleh dari tangan-tangan amanah, dari ulama-ulama yang mausuqin, yang terpercaya ilmu dan amalnya, yang tidak terputus, dia bagaikan tali rantai emas dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang tidak bisa diingkari. Telah letih ulama-ulama kita untuk menjelaskannya, telah habis waktu mereka untuk mengumpulkannya, sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, atau apa yang dinukilkan oleh Abu Zur'atul Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, maka mereka mengatakan, sungguh kami telah mengelilingi dunia dan kami telah bertemu ribuan ulama, dimulai dari Hijaz sampai Syam, sampai Iraq, sampai Yaman, sampai Khurasan, sampai Marw. Semuanya menetapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang kita ditalqinkan oleh ulama-ulama kita, yang nantinya kita berharap kita akan mati di atasnya, dan kita juga akan mentalqinkannya kepada anak-anak dan cucu kita nantinya. Akidah ini adalah akidah yang benar-benar telah dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka para ulama kita telah mengarang kitab yang tidak sedikit tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mungkin diingkari kecuali sahibu hawa, pemilik hawa nafsu, atau pelaku bid'ah. Di antara sumber akidah yang kita ambil akidah kita darinya, seperti karangan Kitabus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang beliau meninggal pada tahun 241 Hijrah. Kitab As-Sunnah karangan anaknya Abdullah ibn Al-Imam Ahmad menukilkan akidah ayahnya yang meninggal tahun 290 Hijriyah. Dan juga Kitabus Sunnah karangan Al-Khallal yang meninggal tahun 211. Kitabus Sunnah karangan Ibnu Abi Asim yang meninggal tahun 287 Hijrah. Kitabus Sunnah karangan Muhammad bin Nasr Al-Marwazi yang meninggal tahun 294. Karangan Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari yang meninggal tahun 329 Hijrah. Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Baghawi meninggal tahun 436 Hijrah. Karangan Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Al-Ajurri yang meninggal tahun 360 Hijrah. Karangan Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin yang dikarang oleh Abu Hatim Ar-Razi
yang meninggal tahun 327 Hijrah. Sharihus Sunnah karangan Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal tahun 310 Hijrah. Dan juga Syarh Madzahib Ahlus Sunnah wa Ma'rifatu Syara'i'id Din wa Tamassuk bis Sunan karangan Ibnu Utsman bin Hasyahin yang meninggal tahun 279. Dan juga Kitabur Ru'ya karangan Hafiz Ibnu Umar Ad-Daruqutni yang meninggal tahun 385. Coba lihat, ulama-ulama ajilla besar, fuhul, gunung. Dari sana kita ambil agama kita, Masya Allah. Sebelum hidup firqah-firqah yang lainnya, sebelum muncul tariqah-tariqah yang lainnya, sebelum lahir penyuruh-penyuruh dari jalan kebatilan dan neraka jahanam, sudah ada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya antum meragukannya, maka belajarlah sedikit bahasa Arab dan telaahlah makhtutat, manuskrip yang ada di seluruh dunia, di Yaman, di Arab Saudi, bahkan di Inggris dan bahkan di Jerman. Maka kita dapatkan nukilan-nukilan akidah yang tidak bisa dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang menyeleweng dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kembali kita pahamkan bahwa akidah ini adalah akidah yang azim, yang besar, yang agung. Kenapa? Karena juhud usaha yang telah dilakukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiranya masuklah kita ke dalam makna akidah dan makna salaf dan makna Ahlus Sunnah dan makna wal Jamaah. Catatan demi Allah ya ikhwan, bahwa aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita dapatkan dari ulama-ulama mausuqin, ulama yang telah tumbuh ubannya di atas sunnah. Wallahi kita belajar dengan ulama-ulama yang tumbuh ubannya di atas sunnah dari kecil. Kita tahu silsilah hidupnya, ulama wara', zuhud, ahli ibadah yang hari-harinya benar-benar tidak mengharapkan dunia. Kita lihat air matanya ketika ia menyampaikan kebenaran, kita sentuh kakinya ketika ia hadir di majlis ta'lim, dan kita hirup nafasnya ketika ia mengeluarkan nas dari Al-Quran dan hadis di masjid yang paling mulia di Makkatul Mukarramah dan di kota Madinah Nabawiyah. Teringat pula oleh kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sebutkan 1400 tahun lamanya, innal imana la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila jahriha. Sesungguhnya akidah, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarangnya. Maka berbahagialah setiap sunni, berbahagialah setiap salafi yang belajar, dan celakalah di atas celaka orang yang telah belajar akan tapi tidak menyebarkannya. Celakalah dan terlaknatlah orang yang tahu akan tapi menyembunyikannya. Wallahi wallah, demi Allah, dengan apa yang kita lihat dari kesungguhan ulama-ulama tersebut memberikan kepada kita motivasi dan semangat untuk juga menularkan ke negeri kita, negeri yang kita cintai, yang di dalamnya adalah kerabat kita,
keluarga kita, agar kita mati di atas Islam dan Sunnah sebagaimana mereka mati. Makanya setiap pecinta Sunnah tidak sama baginya wafatnya seorang alim Sunni, wafatnya seorang alim Sunni dengan wafat manusia-manusia lainnya. Dan telah wafat ulama-ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah di zaman ini. Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Wafat pula Syekhul Islam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan wafat pula Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan mereka telah memiliki jutaan murid dan memiliki jutaan cucu murid, dan kita tidak tahu di mana level kita. Akan tapi yang kita pastikan, apa yang kita sampaikan insyaallah taala, apa yang mereka telah sampaikan. Jika seandainya Allah memberikan taufik pada diri-diri antum, Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan semua yang hadir akan bisa juga belajar di sana sebagaimana kita belajar. Atau kalau tidak, mudah-mudahan keturunan kita, anak kita, cucu kita bisa pula mendapatkan kebahagiaan belajar di sana. Wallahi demi Allah, kita telah mempelajari aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antaranya kitab Usulus Salasah, Kitabut Tauhid, kitab syarah-syarah Kitabut Tauhid. Kita mempelajari Kitabus Sunnah karangan Ibnu Abi Asim. Kita ditalqinkan mempelajari Kitabut Tahawiyah karangan Ibnu Azzil Hanafi. Kita juga ajarkan di dalam aqidah kitab Abu Daud Muqaddimah, di dalam sunannya kita diajarkan karangan ulama-ulama terdahulu. Maka yakinkanlah aqidah tersebut, jangan sedikit pun keraguan. Sesungguhnya ia berlanjut sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah keistimewaan aqidah Ahlussunnah. Apa itu aqidah? Aqidah diambil dari kata-kata al-aqd atau al-uqad, dan maknanya adalah buhul. Dan aqidah dia adalah sesuatu yang dapat membuhul hati. Itu yang disebut aqidah. Hati jika seandainya telah beraqidah, maka seluruh tubuh akan kokoh di atas istiqamah di jalan Allah. Dia tidak akan bergeser sedikit pun, karena dia telah terbuhul dengan tauhid yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Itu aqidah. Dia jika seandainya ia berada di alam perang, maka ia akan gigit gerahamnya, kemudian dia maju tidak gentar bertemu dengan musuh. Dia yang mengatakan, ya Rasulullah, benarkah antaraku dengan Uhud, yaitu maju ke depan kemudian saya masuk surga? Apa kata Rasulullah SAW? Benar, dia maju ke depan. Ketika ia berada di situasi infak, ia dibutuhkan untuk berderma, maka ia yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki tanah di Bayraha, dan sesungguhnya Bayraha adalah tanah yang aku cintai. Sesungguhnya aku telah infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika ia sebagai seorang anak yang telah beraqidah, maka dialah yang telah duduk di hadapan ribuan muridnya. Kemudian muncul ibunya yang tua renta mengatakan, wahai raja, pulanglah, berikan makan ayam. Maka ia tinggalkan majlis ta'lim tersebut, kemudian ia berangkat. Akidahlah yang jika seandainya ia berada di masjid, maka ia adalah seorang hamba yang khusyuk, yang khudu', yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Akidahlah
yang mengatakan ketika ia sampai di ujung dunia di Andalus, kemudian dia mengatakan, demi Allah wahai laut, jika seandainya aku tahu bahwa di seberang engkau itu ada pulau dan ada manusianya, saya akan taklukkan engkau demi menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Adakah manusia yang Allah ciptakan dari darah dan daging yang berucap seperti ucapan tersebut, yang berbuat seperti berbuat tersebut, kecuali orang-orang yang telah ditanamkan akidah yang benar? Tidakkah mau antum orang-orang yang seperti itu? Bukan mustahil, bukan mustahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakannya di dalam hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-'amilu fihin kal-qabid 'ala al-jamr. Orang yang beramal istiqamah di atas sunnah di akhir zaman seperti orang yang memegang bara. Wal ajru 50. Benar. Ini dia adalah motor penggerak iman yang akan bisa berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, "Ya Rasulullah, apakah engkau memaksudkan kami berbicara di hadapanmu?" Apa kata Rasulullah SAW? Benar, berbicaralah kalian. Ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW hendak mengajaknya untuk berperang, "Ya Rasulullah, ini sungai Laut Merah. Sekiranya engkau perintahkan kami untuk menyelamainya, kami akan menyelaminya. Demi Allah ya Rasulullah, jika seandainya engkau perintahkan kami untuk berangkat ke Barkal Ghamad di Yaman, berjalan kaki, kami akan berangkat padanya." Dan itu tidak lain dan tidak bukan karena keutamaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Nah, jadi akidah dia adalah buhul yang membuhul hati. Jika seandainya ada di dalam antum selama ini mengaji belum membuhul itu, berarti belum kokoh akidah pada diri antum. Maka pertanyakan diri, apakah yang salah adalah kita, atau yang salah adalah cara memahami akidah? Karena akidahnya sudah benar. Kenapa belum jadi juga meniru juga seperti orang-orang sebelum kita? Mesti yang sering bermasalah adalah jaringan badan, jaringan iman yang ada dalam badan. Mungkin syahwat, mungkin syubhat, mungkin kuatnya ikatan dunia, mungkin dan banyak hal. Dan setiap diri mengetahui apa di dalam diri. Nah, kalau tidak, akidah mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Masya Allah. Salaf tidak lain dan tidak bukan secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu. Dan yang dimaksudkan dari akidah salaf yang terdahulu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu salaf. Yaitu orang-orang yang Allah telah sucikan mereka di dalam Al-Quran dan telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Itu dia salaf. Allah mengatakan, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Allah telah redha. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Laqad radhiyallahu walaqad radhiyallahu 'anil mu'minin." Sungguh telah Allah telah redha tentang orang-orang yang mukminin. "Idz yubay'unaka tahta asy-syajarah." Ketika mereka berbaiat denganmu di bawah Syajaratul Ridwan. Dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Dialah yang mereka lah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian setelahnya. Dia adalah salaf. Dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan apa yang mereka lakukan telah terjaga. Perlu antum ketahui bahwa agama yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah terjaga. Jika antum belum paham, maka bacalah karangan ulama-ulama semacam Al-Musannaf, karangan Abdul Razzaq Al-San'ani,
Abdul Razzaq, atau karangan Musannaf atau tulisan Musannaf karangan Ibnu Abi Syaibah. Di sana dinukilkan ratusan ribu ucapan dan perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam semua hal, ucapan, perbuatan, di luar maupun di rumah, bersama keluarga maupun bersama jamaah, tanpa melalaikan sedikit pun. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tinggalkan sedikit pun di dalam kitab sedikit. Semuanya telah Allah terang. Jadi kalau seandainya kita berselisih di dalam agama, kembalikan kepada mereka, dan itu tidak mustahil. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah para tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan orang-orang yang mengikuti imam-imam ini seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan orang-orang setelah mereka seperti Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abdullah bin Mubarak, Sufyanus Tsauri, subhanallah alazim, banyak sekali. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Al-Zahabi, Al-Mizzi, Al-Ibnu Katsir, yang karangan mereka sangat bisa dibaca. Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Ibrahim. Kemudian menyebar lagi dakwah ini sampai diambil oleh setiap daerah dan negeri, seperti Syekh Albani di Yordan, Syekh Muqbil di Yaman, Syekh Maghrabi di Maghrib, dan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Berarti antum tidak sendirian, antum banyak, Masya Allah. Ahlus sunnah zahirah, nampak jelas. Jika seandainya anda ingin bukti, maka lihatlah karangan-karangan di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini. Siapa yang banyak karangannya? InsyaAllah ta'ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, maka bergembiralah. Jadi salaf tidaklah sebuah partai, tidaklah sebuah kelompok, tidaklah sebuah generasi kemudian dia habis. Tidak. Akan tapi dia adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan ada setiap zaman, liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, untuk menampilkan agamanya atas agama yang lainnya, walau karihal musyriku, sekiranya sekalipun benci orang-orang yang benci, musyrik. Masyaallah. Akidah salaf, berarti salaf dia adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Oleh karena itu, setiap orang yang berusaha mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, maka dia salafi. Walaupun ia tidak bersama kita, walaupun ia tidak berguru dengan guru kita di sini, tapi dia cinta kepada Abu Bakar dan Umar, mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, maka dia adalah salafi, walaupun dituduh 1000 juta umat bahwa dia tidak salafi. Kita mencintainya karena Allah. Akan tetapi pastikan, jika seandainya diri kita tidak mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW secara zahir dan batin, walaupun berbuih mulut ini mengaku bahwa kita salaf, maka kita tetap khalaf, kita tidak salaf secara hakiki. Dan ini pastikan menunjukkan setiap muslim bertanggungjawab terhadap dirinya untuk mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah, yang ustaz maupun jamaah, keluarga maupun pribadi, Kampar maupun Pekanbaru dan semacamnya, semuanya sama bertanggungjawab. Dan yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara. Yang menang adalah yang paling bertakwa,
inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Belum tahu, wallahi, belum tahu apa saya yang menyampaikan ini lebih baik daripada yang disampaikan. Tidak, wallahi, setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya. Bisa saja, masya Allah, hadis yang sangat masyhur, seseorang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka dialah alim. Alim. Kemudian yang dia ajarkan ilmunya akan tapi untuk kemasyhuran dan tidak ikhlas pada Allah, masuk neraka. Sedangkan yang mendengarnya masuk surga. Subhanallah alazim. Dan kita mengharapkan keikhlasan kepada Allah. Kita mengharapkan keikhlasan. Setiap diri bertanggung jawab terhadap dirinya. Wallah, demi Allah, semakin kuat hati untuk berpegang teguh dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semakin dekat kita dengan Allah. Sudah pasti. Dan ini bukan dikasih secari kertas oleh seorang guru bahwa dia telah sampai pada tingkat itu atau tidak. Bukan dikasih sertifikat atau semacamnya kemudian dia telah sampai pada tingkat ini atau tidak. Ini tidak berlaku kemasyhuran dan semacamnya. Ini bertanggung jawab adalah diri kita masing-masing. Berarti pahamkah antum sekarang keagungan mazhab salaf, keagungan ahlus sunnati wal jamaah? Masya Allah. Tanpa mensucikan seseorang kecuali orang tersebut mensucikan dirinya. Tanpa mengagungkan seseorang kecuali seorang tersebut mengerti bagaimana ia mengagungkan dirinya untuk taat kepada Allah. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya yang lemah di mata kalian adalah orang yang kuat di mataku. Dan sesungguhnya yang kuat di mata kalian, dia lemah di mataku. Apa itu? Bahwa mengukur standar baik dan buruknya orang bukanlah ukuran dunia, akan tapi ukuran Allah. Aqidah salaf dikenal juga dengan aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Aqidah ahlus sunnati wal jamaah. Apa pula yang disebut dengan ahlus sunnah? Ahlu, dia adalah pemilik, dia juga disebut keluarga, dia juga disebut yang mempunyai, yang memiliki. As-sunnah, dia adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu Islam. Wal jamaah, dan jamaah, apa itu jamaah? Jamaah adalah kelompok, sekelompok, dan jamaah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ahlus sunnah lawannya adalah ahlul bid'ah, dan wal jamaah lawannya adalah al furqah wal furqah. Jadi jika seandainya ahlus sunnati wal jamaah di sebelah kanan, maka musuh bebuyutannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Maka disebutlah ahlus sunnati wal jamaah sebagai ahlus sunnati wal jamaah karena mereka adalah orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang yang tamak mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang yang berharap sekali untuk persatuan dan kesatuan umat di atas bendera Islam yang hakiki. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang yang membuat ajaran di atas ajaran Rasulullah, dan merekalah yang membuat aliran sungai selain dari sungai Rasulullah SAW. Ia yang melencengkan air yang benar kepada tempat muara yang lainnya, sehingga mereka disebut juga ahlul furqah, kelompok yang memecah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
Itulah lebih kurang definisi akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika seandainya ada perintah Allah untuk menyembelih anak, maka mungkin kebanyakan kita akan mengatakan tidak, saya tidak mau menyembelih anak. Tapi lihat Ibrahim alaihissalam. Beliau berada di puncak-puncak penyerahan diri. Ya bunayya inni ara fil manami annai azbahuk. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihatlah apa yang menurut pendapatmu yang lebih baik. Apa kata anaknya yang juga ikut telah beragama Islam yang benar? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya wahai ayah, lakukan yang telah diperintahkan. Jadi dia benar-benar menyerahkan diri total pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Begitu cara kita beragama dan melatih diri untuk tunduk patuh seperti ini, ya ikhwan, bukan main susahnya. Dia harus mengalahkan al-gojo hawa dan mengalahkan harimau syahwat. Baru dia laki-laki, baru dia rijal. Dan ini membutuhkan keyakinan dan membutuhkan kesabaran. Kemarin kajian mulai. Baru dia kalah. Subhanallah alazim. Berarti agama ini adalah istislam kepada Allah. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.